Pansus Honorer DPRD Kabupaten Sumedang Dr. Haji Dudi Supardi Komisi 1 bersama Komisi 2 Anissa Khoiria fraksi PKS didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang, Lilis Budiana, uji petik di kantor Kecamatan Sumedang Utara, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Menurut Dr. Haji Dudi Supardi, anggota DPRD Kabupaten Sumedang fraksi PAN, pihaknya mendapatkan tugas dari Pansus untuk melaksanakan uji petik keberadaan SKPD masing-masing terkait data kepegawaian tenaga kerja honorer yang sudah masuk ke BKPSDM. Sehingga data tersebut harus sudah sinkron atau belum sesuai di lapangan dan keuntungannya untuk basis data Pemda Sumedang ke depannya. Yang menjadi kendala yaitu dari surat edaran Kemenpan RI untuk tenaga P3K. Ada persyaratan, jadi tidak semuanya untuk tenaga honorer tidak bisa diwadahi oleh P3K. Apabila ada honorer yang tidak tercover P3K, bagaimana sikap Pemda Sumedang mengatasi hal tersebut? Padahal mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan mereka merasa tidak terbuang begitu saja. Jadi kami ini dari pansus tenaga honorer yang intinya pansus tenaga honorer itu ingin mendapatkan data tentang keberadaan honorer di Sumedang khususnya. Kami ditugaskan oleh pansus untuk melaksanakan uji petik ke beberapa SKPD terkait dengan data yang sudah masuk ke BKPSDM sehingga diharapkan data yang masuk ke BKPSDM itu sudah sinkron dengan keberadaan tenaga honorer di lapangan di SKPD masing-masing. Ini yang kita harapkan dan ini keuntungannya adalah untuk basis data ke depan Pemda Sumedang seperti apa data kepegawaian tentang tenaga honorer yang ada. Sejauh ini temuan apa saja nih Pak yang menjadi kendala ataupun permasalahan tadi yang diperbincangkan? Ya, permasalahan yang ada adalah ternyata dari SE Kemenpan itu untuk tenaga P3K itu kan ada beberapa persyaratan. Sehingga data-data honorer yang ada di lapangan itu tidak semuanya bisa diwadahi melalui P3K. Nah, oleh karena itu kami di Pemda Sumedang melalui Pansus Honorer nanti dari hasil ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Sumedang. Apabila ternyata ada honorer yang tidak bisa masuk ke dalam P3K karena persyaratan tadi, bagaimana langkah-langkah Pemda Sumedang bisa mengatasi hal tersebut gitu. Sehingga mereka tidak terbuang begitu saja karena mereka kami sadari sudah mengabdi, malah ada yang puluhan tahun mengabdi kepada Pemda Sumedang sebagai tenaga honorer. Yang tercover data yang diketahui oleh Bapak, satu kabupaten Sumedang jadi berapa tuh? Yang resmi perkiraan sekitar 7.000 ya Bu ya, sekitar 7.000-an lebih kalau yang sekarang. Tapi untuk yang dipilih? Yang kalau yang dipilih itu kan berdasarkan kriteria. Nanti jadi Kemenpan ini sekarang melakukan pendataan ini dalam kaitan ingin mengetahui formasi apa saja. Pekerjaan-pekerjaan apa yang harusnya dikerjakan oleh ASN tetapi sekarang dikerjakan oleh honorer. Nah, oleh karena itu nanti akan keluar formasi bahwa ini harus diisi oleh P3K, ini oleh P3K, baru dilakukan perekrutan. Berbicara persentase, mohon maaf Pak, kalau seandainya dari 7.000 itu cuma masuk berapa persen? Kita tidak tahu. Setelah ini nanti Kemenpan akan mengeluarkan formasinya setelah hasil dari SE Kemenpan ini keluar dilakukan oleh Indonesia baru keluar nanti berapa formasi Sumedang untuk ini. Tapi tidak akan memenuhi kuota tersebut. Tidak akan 7.000. Gejolaknya apakah sudah akan dipersiapkan? Tadi mereka akan melakukan protes. Kami sudah mengabdi puluhan tahun. Seperti apa? Nah, itulah langkah daripada Pansus Honorer bagaimana Pemda Sumedang bisa mewadahi orang-orang tersebut yang tidak difasilitasi oleh P3K, tetapi dengan SE Kemenpan tanggal 28 November 2023 itu harus sudah ada honorer. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Jangan sampai mereka nanti ketika itu jatuh waktunya protes ke kita. Nah, sekarang diantisipasi dulu kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencari solusi kepada mereka. Harapan terakhir dari wakil rakyat untuk para honorer? Ya, harapan terakhir kita hargailah pengabdian mereka yang sudah bekerja kepada kita sehingga kami dari DPRD mendorong. Jadi harus ada penyelesaian, harus ada solusi. Karena terus terang dari sisi ijazah ada yang
hanya lulus SMP, ada yang SMA, SMK, itu kan tidak bisa tuh kalau dari sisi P3K nggak bisa karena harus S1 dengan masa jabatan 3 tahun atau minimal 1 tahun itu kan. Nah itu sudah tidak bisa terwadahi. Kalau tidak terwadahi seperti itu, langkah Pemda seperti apa penghargaan terhadap mereka? Gitu. Ini yang kita dorong agar betul-betul Pemda mengeluarkan kebijakan yang bisa bisa menaungi mereka lah.